أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira fa shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sains Quran Matematika Islam. Kuliah ketiga, Permata Sulaiman yang hilang. Di dalam Al-Quran itu ada dikatakan bahwa Nabi Sulaiman menyuruh setan menyelam, mengambil mutiara tentu. Nah, 2 kali ayat Qur'annya mengatakan. Dua kali untuk kita yakin bahwa Nabi Sulaiman membutuhkan mutiara itu untuk sebuah eksperimen. Apa itu? Beliau telah menemukan model gelang di sorga. Karena di sorga itu orang pakai gelang. Nah, dia untuk orang yang beriman di kehidupan dunia dan pakaian khusus untuk hari kiamat. Jadi bagaimana permata Sulaiman yang hilang itu? Pertanyaannya begitu. Kok sampai Nabi Sulaiman menyuruh setan menyelam? Bagaimana modelnya? Kalau tidak penting nggak mungkin kan? Nah, ternyata dia telah menemukan model gelang di surga. Nah, itu bagian dari yakin ke-7 dalam training sains Quran. Nah, pelajarannya mulai dari Mahagelang. Mahagelang itu sebesar ini dia, sebesar bumi. Dimulai dari pernyataan kalau kepada Anda diberikan koin 50, diberi nomor 1 sampai 50 koin uang logam. Pertanyaannya adalah, Anda bisa tidak menyebarkan uang logam ini ke lingkaran 50? Lingkaran ini berisi 50 titik. Anda bisa nggak menyebarkannya? Nah, tapi dengan syarat, kalau Anda tarik garis dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya, dia membentuk bintang 50 simetri. Nah, seperti ini. Bisa Anda menyusun bilangan-bilangan itu sehingga ini terjadi bilangan berurut. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, terjadi bintang 50 simetri. Nah, kalau Anda bisa tentu ada rumusannya. Bintang 50 simetri ini belum pernah ditemukan oleh manusia sebelumnya.
Bahkan manusia tidak pernah tahu sebelumnya ada waktu 50. Kecuali mereka yang percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tadi itu kita menghubungkan genap dan ganjil. 2 ke 3 kan. 4 ke 5 kan. 50 ke 1. Nah, ini ayat Quran mengatakan demi genap demi ganjil. Nah, ini terjadi kan ini genap dengan ganjil dihubungkan. Itu adalah bilangan berurut. Bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Anda lihat. Ini setelah 1 ini kan 20. Berarti dia tambah 19. Setelah 20 kan 39. Berarti dia tambah 19. Nah, tetapi mengapa setelah 39 itu adalah 8? Karena dia ditambah 19 kurang 50. Mengapa dikurang 50? Karena ini di waktu 50. Nah, ini Anda lihat. Ini di waktu 50 ini, karena dia melewati 50 ini, setelah 50 dia kembali ke 1. Bukan 51. 1, berarti ya, di sini dia sudah dikurang 50. 51 kurang 50 jadi 1. 52 kurang 50 jadi 2. Jadi hukum kurang 50 itu ada di waktu 50. 39 tambah 19. 8. Nah, waktu 50 itu dari mana? Waktu 50 ini dari hadis ini. Allah mewajibkan salat atas umatku 50 kali. Nah, walau 5 namun 50 juga. Tapi Nabi untuk bisa menginformasikan itu harus bolak-balik 10 kali. Nah, ini mahal sekali. Karena kalau Nabi nggak bolak-balik kan nggak ada ceritanya. Kalau dulu 50. Hadis Sahih Bukhari 211. Bahkan di ayat 4 surat Al-Ma'arij ada juga disebut sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50 ini bilangan pokoknya 50. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Nah, maka akibatnya waktu 50 itu ada. Dan mahal. Nah, ternyata periode bintang Sirius itu 50 tahun. Periode listrik harus bolak-balik 50 per menit. Jadi alasannya 50 itu jelas adanya waktu 50. Nah, jadi sekarang kita ngerti mengapa dikurang 50. Nah, itulah cara menyusunnya. Sehingga nanti terjadi bentuk seperti ini. Seperti kemah pramuka atau kemah untuk wukuf di Arafah. Nah, itu yang kita sebut Mahagelang. Nah, sekarang kita masuk ke huruf muqatta'ah namanya. Huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran itu tersebar di nomor ini saja nih. Tapi nggak lebih dari 50 kecuali yang satu ini. Jadi kalau saya keluarkan yang 68, semuanya itu berada di 50. Nah, kalau saudara lihat huruf-huruf ini di jam 50, nah seperti itu dia. Yang merah itu ada hurufnya. Pertanyaannya adalah mengapa dia sebar seperti itu? Kan tidak teratur itu. Itu yang perlu dijawab. Ya, itu yang perlu dijawab. Nah, sini kosong, kosong, kosong. Di sini qaf. Kosong, di sini alif lam mim, kosong, 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 alif lam mim sad. Kosong, kosong, alif lam ra. Mengapa penyebarannya seperti itu? Itu kan masalah matematika sebenarnya. Ilmu pengetahuan kan, dan itu ilmu Al-Quran dan harus kita jawab. Mengapa 26? Nih, mengapa nih di sini nih?
Nah, belum ada yang menjawabnya. Itulah butuhnya matematika Islam. Ya. Jadi kita perlu, nah kalau dilihat secara matrik, ya, ini 50 begini, dia tersebar di situ dia. Nah, ya, dia tersebar seperti ini dia. Nah, ini yang disebut formula yang tidak dimengerti berabad-abad. Ya. Di sekolah ilmu Al-Quran pun belum ada yang ngajarin ini. Dan ini padahal ini ilmu Al-Quran. Nah, ternyata saudara, jika kita pasangkan ke Mahagelang ini, ke sini, ke model bumi kita tadi, nah itu dia, di situ kita. Jadi tadi bilangannya yang kita dapatkan susunannya berdasarkan penambahan 19 di waktu 50. Sekarang kita pasangkan dia ke sini. Nah, yang tidak punya huruf muqatta'ah kita hapus. Nah, kemudian kita tarik. Nah, ini yang disebut Mahagelang. Gelang ini sebesar bumi. Kalau tadi model bumi, Mahagelang. Nah, di Mahagelang ini ada rumus. Ini 3, ini 3. Ini pasti maghrib, karena di sini 4. Dan ini 8. Ini pasti tarawih. Ini subuh, ini zuhur, ini asar. Nah, sholat asar ini dikatakan sholat wusta. Nah, bilangan 2, 4, 4, 3, 4 ini merupakan N kali 19. Sholat wusta adalah sholat asar kata Nabi. Dan kita disuruh memelihara sholat wusta. Yang wusta itu memang di tengah. Nah, yang menarik ini 3 tambah 8 ini 11. Nah, dan itu ada hadisnya mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih witir 11 dalam bulan Ramadan maupun di bulan yang lain. Sahih Muslim 712. Nah, namun kalau yang 11 ini yang putihnya aja, nah, yang merah putih itu 23, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh kebanyakan dari NU. Kalau ini Muhammadiyah. Nah, jadi ini formula yang menyatukan persepsi Khilafiyah, Muhammadiyah dan NU. Kenapa 23? 23 ini dari Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar dapat rahmat. Nah. Jadi dapat dikatakan di sini NU dapat rahmat, Muhammadiyah taat. Nah, 2, 3, dan 11 ini 3, 4. Dan ini kode dari surat Sabah. Nusantara itu negeri Sabah. Tidak berhenti di sana. Di Mahagelang ini ada bilangan yang dibentuk oleh permata merah nih. Emas nih. Yang mewakili emas. Ada 50 dia semuanya. Nah. 2. 1, 1. 3. Nah, kalau saya zoom mengapa 3 nih? Mengapa di 3? Karena di sini 39 tidak dibuka dengan huruf. 8 tidak dibuka dengan huruf. Itu makanya dia dihitung 3. Jadi dia seperti matrik tadi. Nah, bilangan ini satu putarannya dari surat batu itu habis dibagi 19. Nah, ini yang informasikan tentang tawaf. Rahmanir Rahim, Alimul Hakim, Alimun Halim, Aliman Khabira. Nah, bahkan ada bilangan yang bolak-balik habis dibagi
dibagi 19. Nah, ini kalau yang aslinya 29 dia. Ini kan permata, kalau kita masukkan tadi yang ini semuanya ini, dia ada 29 ini semuanya permatanya ini. Termasuk yang ini 1 2 3 nih kan. Anda boleh hitung nih dari sini ke sini 29. Nah, ini dari sini ke sini 71 nih. Ini loh bilangan ini yang mahal ini. 16 digit ke sana habis bagi 19, ke sini bagi 19 habis. Ini seperti jalan-jalan lari-lari dari sofa ke Marwah bolak-balik. Rahmanir Rahim, Alimul Hakim, Alimun Halim, Aliman Khabira, Alimun Qadir, Tawwabur Rahim, Tawwabun Hakim, Wasi'un Alim. Itu dasarnya si Maha Gelang ini. Nah, ini kalau saya kembalikan ke yang tadi, yang Bano, ini Anda lihat di 29. Inilah kode Mahdi itu di sini. Karena ini terbuai. Kode Imam Mahdi itu 29. Dan dialah yang menyebabkan sudut air. Nah, ini 71, ini surat Nuh. 71. Surat Nuh itu ayat 28. Ini dia. 28 itu 71 kalau kurang 28 43. Anda lihat di internet, darat itu memang 29% dan air itu 71%. Jadi kita sudah menemukan model bumi dari Al-Quran. Nah, pertanyaannya lagi adalah, jadi bagaimana penjelasan permata Sulaiman? Itu pertanyaannya. Gimana? Nah, ini dia. Kalau saya berjalan dari sini nih, di Arupadatu, pasti 24. Karena di lingkaran kedua ini 24. Lambang dari 24 jam. Nah, sehari semalam kan 24 jam. Saya keluar ke sini 25. Nah, coba Anda lihat bagaimana di stupa terbuka ini dia bisa kasih nomor 43. Ini hebatnya Arupadatu. Kalau ini perjalanan di waktu 50, berarti setelah 50 itu kan 1. Setelah 50 kan 1, berarti 1 di sini. Nah, saya masuk lagi ke sini, 7 di sini. Nah, dengan cara bagaimana saudara di Arupadatu bisa memberi nomor 28 di stupa terbukanya? Nah, itu harus kita jawab. Ini yang sudah ditemukan oleh Nabi Sulaiman. Ini kalau Anda hitung berapa? 50 tambah 28 berapa? 78. Berarti Nabi Sulaiman bilang gelang di sorga itu cuma 78. Makanya dia suruh setan menyelam. Ini tidak main-main, saudara. Kita bisa temukan ini kan dengan formula yang berat. Nabi harus Isra Mi'raj, baru ada waktu 50. Ini 78. Nah, ini ternyata 78, Anda boleh hitung. Bagaimana? Kalau bukan itu Sulaiman punya. Sampai dia menyuruh setan menyelam. Nah, yang ditemukan Sulaiman itu yang ini. Gelang. Maka itu si Wildan dan si Gilman dikatakan sebagai mutiara. Nah, ini mutiara. Mutiara. Ya kan? Mutiara. Ada ayat mengatakan, dan dia yang putarkan laut agar kamu makan darinya daging yang lembut. Dan dia keluarkan. Nah, dia keluarkan nih. Watastakhriju minhu, daripadanya.
Agar kamu pakai dia. Hilyatan, perhiasan, agar kamu pakai. Talbasunaha. Jadi dia keluarkan darinya perhiasan. Watastakhriju minhu, dan dia keluarkan darinya, minhu, darinya, hilyatan, perhiasan, talbasunaha, agar kamu memakainya. Nah, pertanyaan saya, Anda pakai mutiara nggak sekarang? Anda pakai perhiasan dari laut nggak? Saya katakan itu sebuah kesalahan kita. Tidak memperhatikan perhiasan laut. Kalau kita semua pakai perhiasan laut, kan terjadi kebangkitan ekonomi dari petani mutiara. Bisa menghilangkan kemiskinan karena orang-orang kaya beli mutiara. 2 kali ayat Qur'annya mengatakan ini di 35:12. Kalau tadi itu di 16:14. Ini di 13:12. Dan dia keluarkan perhiasan agar kamu pakai dia. Nah, watastakhriju hilyatan talbasunaha. Nah, maka itu ada himbauan, hai anak-anak Adam, pakailah perhiasan. Nah, khuzu zinatakum. Pakailah perhiasan atau ambillah perhiasan di sisi setiap masjid. Di setiap kamu ke masjid itu pakai perhiasan yang. Dan ayat itu mengatakan siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya. Dia untuk orang yang beriman di kehidupan dunia dan pakaian khusus hari kiamat. Itu dia permata Sulaiman yang hilang adalah model gelang di surga. Dihiasi mereka padanya dari gelang dan dari emas, dari gelang, dari emas dan mutiara. Ini dia modelnya. Anda bisa pesan di sini. Dan itulah maha gelang yang sekarang diletakkan di Magelang. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Dan bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Dan kecelakaan bagi orang yang musyrik, orang-orang yang tidak memberi zakat. Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan. Katakan, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Bahkan dia, Al-Quran itu
mengoreksi yang di hadapannya, dan penjelasan tiap sesuatu. Engkau telah matikan kami 2 kali, dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Dan hari ditiup pada trompet, maka terkejut siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang disukai Allah. Dan setiap datang kepadanya dengan merendah diri. Dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan tidak engkau tahu, barangkali saat keruntuhan itu sudah dekat. Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.